Hai guys, hari ini aku akan baca bab 3 dari novel Om Duda. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Sherin duduk di atas karpet bulu dengan wajah ditekuk. Terlihat kesal, dia langsung mengomel pada dua sahabatnya juga pada si kembar, meluapkan rasa kesal dan malunya yang setengah mati. Nyasar, masa sih rumah ini bahkan gak seluas mesum? Ucap Bano yang tak percaya saat Sherin berkata dia nyasar dan masuk kamar yang salah. Serah deh lah. Balas Sherin kesal sendiri. Dia mengambil toples camilan dan mulai memakannya. Berusaha melupakan kejadian beberapa menit yang lalu. Kejadian yang sangat memalukan untuknya. Bano dan Bian saling tatap saat melihat reaksi Sherin. Kemudian mereka mengangkat bahu. Tak apalah, yang penting sekarang Sherin tak ngomel-ngomel lagi. Mau nonton film gak? Ada banyak koleksi film di sini. Kalian bisa pilih mana yang kalian suka. Bano memberikan pilihan pada tamu-tamunya untuk milih film yang mana akan ditonton. Dan Sherin mulai risih. Pasti deh mereka bakal mesra-mesraan kayak di bioskop. Dia yang jomblo jadi kena sendiri. Setelah diskusi, akhirnya mereka memilih sebuah film horor. Saat film diputar, Novi langsung nempel pada Vian dan bersembunyi di balik punggungnya, menatap layar televisi dan takut-takut, sedangkan Renata biasa saja. Sherin bisa melihat Renata dan Vano yang saling menggenggam tangan. Nah kan, sudah dipastikan semuanya akan seperti ini. Sherin jadi misal ikut mereka. Harusnya dia pulang saja ke kosan, bukan malah ikut Novi dan Renata. Ujung-ujungnya, dia yang ngeni sendirian. Menit demi menit terlewati. Suasana terasa mencekam bagi Novi yang memang penakut, sementara Sherin bosan sendiri. Bolak-balik melihat ponselnya dan layar televisi tak ada yang membuatnya tertarik. Setelah melewati waktu yang terasa lama bagi Sherin, akhirnya film berakhir. Ada suara seorang wanita yang memanggil Bano dan Bian berkata, kalau makan siang sudah siap. Ayo makan siang bersama. Ajak Bian semangat. Novi dan Renata mengangguk mau, sedangkan Sherin terlihat keberatan. Aku sepertinya mau pulang saja. Lupa ada tugas yang belum selesai. Sherin berusaha mencari alasan, namun dia tak dibiarkan pulang oleh dua sahabatnya. Dengan tak tahu malunya, Novi dan Renata menyeret Sherin agar ikut makan siang bersama di rumah si kembar. Ish, kalian nih malu-maluin banget. Baru juga pacaran udah main ke rumah segala, apalagi sampai ikut makan siang, gerutu Sherin. Udah Rin, jangan ngomel terus. Ayo kita makan. Novi dan Renata menarik Sherin dengan paksa menuju ke ruang makan. Saat sampai di sana, si kembar sudah duduk rapi. Pandangan Sherin langsung tertuju pada seorang yang berpakaian rapi dan duduk di meja makan bersama si kembar. Rona merah kembali menghiasi pipi Sherin saat tak sengaja bertemu pandang dengan Raven, ayah si kembar. Dengan cepat, Sherin memalingkan wajah, terlalu malu untuk bertatapan lebih lama dengan pria itu. Malu atas tindakannya sendiri yang ceroboh hingga masuk ke kamar pria itu. Makanlah, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri, Raven berkata dengan ramah. Novi dan Renata mengangguk lalu mulai menyantap makanan yang terhidang. Sherin pun ikut makan siang, walau terlihat sedikit enggan. Selesai makan, mereka tidak langsung pergi, berbincang-bincang terlebih dahulu dan mengenakan diri saat Novi dan Renata terlihat nyaman. Beda jauh dengan Sherin yang tak sabar ingin segera pergi dari sana. Ini pertama kalinya mereka membawa teman perempuan ke rumah, cetus Raven. Novi dan Renata terlihat malu-malu mendengar itu. Membuat Raven bisa tahu dua perempuan itulah yang memiliki hubungan dengan anaknya. Saya ada keperluan di luar, kalian bisa main sepuasnya di sini. Kalian boleh berkeliling juga, jangan sampai tersesat lagi, ucap Raven disertai senyuman kecil. Sontak keempat remaja yang duduk di sana langsung minta Sherin yang salah tingkah, sial sekali. Raven tak bicara apa-apa lagi dan langsung pergi dari sana. Tersenyum geli melihat Sherin yang terlihat mula malu dan yang menyesal. Tunggu, kenapa Papa bisa tahu kamu tersesat? Tanya Bano heran pada Sherin. Bukan hanya Bano, Vian dan pacar mereka juga penasaran dan menatap Sherin, menuntut jawaban, sementara Sherin sudah malu sekali tahu tak mau mengingat kejadian tersebut. Rasanya dia ingin mengubur diri saja. Sudahlah, aku mau pulang. Bukannya menjawab tanya Bano, Sherin malah berkata ingin pulang. Dia tak mau lama-lama di rumah itu. Jangan gitu dong, Rin. Aku ada tugas yang belum dikerjakan. Aku pulang duluan. Sherin naik ke atas lantai atas menuju kamar Bano untuk mengambil tasnya. Tak lama, Sherin sudah kembali ke lantai 1. Sherin, biar aku dan Renata anterin kamu pulang. Bano memberikan tawaran, namun Sherin mengeleng pelan. Gak usah.
aku bisa naik taksi. Dengan buru-buru, Sherin keluar dari rumah megah itu, berjalan cepat keluar dari halaman, dan berdiri di pinggir jalan menanti taksi yang lewat. Loh, kamu mau kemana? Sherin terperanjat kaget saat mendengar suara itu lagi, menatap ke samping pada Raven yang duduk di balik kemudi mobil. Saya mau pulang, cicit Sherin. Kenapa? Teman-teman kamu kan masih di dalam. Ada tugas om, harus segera diselesaikan. Tentu saja Sherin berbohong. Bodoh amatlah, yang penting dia bisa segera sampai ke kosannya. Sherin menengok ke kiri dan ke kanan bergantian. Terlihat panik karena tak menemukan satu taksi pun yang lewat. Mau pesan taksi atau ojek online pun tak bisa karena ponselnya kehabisan baterai. Jika diingat-ingat, Sherin rasanya sia sekali hari ini. Ya sudah, ayo masuk, biar saya antarkan, ucap Raven. Sherin membelalak kaget mendengarnya, spontan mundur beberapa langkah hingga hampir terjatuh. Tidak usah om, saya naik taksi saja. Sherin menolak secepat mungkin. Lah, kamu udah lama berdiri di sini, tak ada satu pun taksi yang lewat. Sherin meneguk ludah dengan susah payah. Memang benar yang dikata Raven, tak ada taksi yang lewat, sial sekali. Tenang saja, saya tidak akan macam-macam padamu. Saya akan antar kamu pulang dengan selamat menuju tempat tinggalmu. Raven berusaha meyakinkan Sherin. Sherin menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Akhirnya, walau malu tak ketulungan dimasukkan dalam mobil Raven. Suasana yang canggung membuat Sherin sangat tidak nyaman. Jadi, kamu tinggal di mana? Raven bertanya. Sherin pun menyebutkan alamat kosannya. Raven tak bertanya lagi. Langsung melajukan mobilnya menuju ke tempat tinggal Sherin. Dia mengerti Sherin yang tak nyaman, jadi lebih baik diam saja. Selama dalam perjalanan, Sherin tidak bisa berhenti merasa takut. Tapi ternyata Raven menepati ucapannya, mengantarkannya dengan selamat sampai tempat tinggalnya. Terima kasih tumpangannya om. Raven tersenyum kecil dan mengangguk. Tak lama, mobil mewah berwarna hitam itu melaju pergi dari hadapan Sherin. Sherin berbalik dan langsung berlari ke kosannya. Sungguh dia malu sekali hari ini.